Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Meskipun secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ada Ibu Guru Seva, ada Ibu Guru Sulce, dan pemusik kita ada Kakak Yaya. Memulai ibadah kita, Kakak ingin mengatakan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan ibadah. Maka dari itu, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian, singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anakku, saat ini kita akan membaca Mazmur secara sponsorial dari Mazmur 73 ayat 24 sampai 28. Ibu Guru Seva akan membacakan tulisan cetakannya keluar, sedangkan anak-anakku di rumah beserta dengan Ibu Guru Sulce akan membacakan tulisan cetakannya ke dalam. Kita mulai. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Amin. Anak-anakku, saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita rendahkan hati kita, mari kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengasihi-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, baik sengaja maupun tidak Tuhan, baik sadar maupun tidak, kami kadang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami mengaku kami telah berbuat salah, kami telah berbuat dosa. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Kami mau Tuhan untuk memperbarui diri kami, memperbarui kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah mau menebus kami dan mengasihi kami. Ini permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Anak-anakku, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Ibrani 10 ayat 26 yang berbunyi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kami akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya, sehingga mereka dapat mampu mengerti, bahkan dengan pertolongan-Mu mereka dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenal dan memuliakan nama-Mu. Buat Ibu Guru Sulce yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau tolong dia, Engkau berkati dia, sehingga ia dapat menyampaikannya dengan baik. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Tentu semua sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Cerita kita pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang bersama dengan orang banyak. Nah, mau mendengar kelanjutan ceritanya? Baik, semuanya siapkan semua agar bisa mendengarkan cerita ini dengan baik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berada bersama dengan orang banyak. Orang banyak sangat suka mendengar saat Tuhan Yesus bercerita tentang banyak hal. Hari itu Tuhan Yesus mau bercerita tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, hal kerajaan Allah sama seperti dengan seorang petani yang sedang mencangkul tanah majikannya. Ketika ia sedang mencangkul, tiba-tiba cangkulnya tersentuh oleh benda yang lain. Lalu ia menggali lebih dalam. Ketika ia selesai menggali, dia mengangkat benda itu. Ternyata benda itu adalah sebuah harta karun yang sangat berharga. Tapi kemudian orang itu sadar bahwa itu bukan miliknya. Dia pun menanam kembali harta karun itu, setelah itu dia pulang. Sampai di rumahnya, dia menjual semua harta miliknya. Ketika uangnya sudah terkumpul, ia membeli kebun milik majikannya itu. Dan setelah ia memilikinya,
kebun itu menjadi miliknya, tentu harta karun yang ada di dalamnya ikut menjadi miliknya. Ia sangat senang karena harta karun yang sangat berharga itu sudah menjadi miliknya. Tentu dengan memilikinya dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Nah, Tuhan Yesus kembali melanjutkan ceritanya. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu juga sama seperti seorang pedagang yang berkeliling mencari mutiara-mutiara yang bernilai tinggi, yang berharga, yang cantik dan indah. Pedagang itu pergi berkeliling mencari mutiara, kemudian dia menemukan sebuah mutiara yang sangat indah, sangat bernilai dan sangat berharga. Nah, tapi dia tidak punya uang cukup untuk membeli mutiara itu. Oleh sebab itu dia pulang dan dia menjual semua mutiara-mutiara yang selama ini dia beli. Bahkan harta kekayaan lainnya itu pun dia jual untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Nah, setelah mengumpulkan uang, ia pun kembali untuk membeli mutiara yang berharga itu. Wah, sekarang pedagang itu memiliki mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga, sangat bernilai dibandingkan mutiara-mutiara yang selama ini dia beli pada orang lain. Dia sangat bersyukur dan dia sangat senang. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikian cerita kita tentang kerajaan sorga. Dia seperti harta yang berharga, dia seperti mutiara yang sangat berharga. Nah, apakah kita juga mau memiliki kerajaan Allah itu? Bila kita mau memiliki kerajaan Allah itu, maka kita harus menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya Yesus di dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi anak-anak kerajaan Allah, maka kita harus mengikuti perintah Yesus. Ya, demikian cerita kita pada kesempatan ini, dan kita akan lanjutkan pada cerita-cerita selanjutnya. Nah, cerita kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 13, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-46. Matius 13 ayat 44 hingga ayat yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom. Ya, anak-anakku, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Sulce. Meresponnya, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 201 ayat 1 dan 3, Aku Dapat di Hatiku. Kawan karib takkan lagi berjalan.
saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan kita dengan cara men-scan barcode yang ada pada sudut layar, atau kita bisa mengisi amplop yang akan dikumpulkan para bapak, ibu guru yang ada di tempat kebaktian masing-masing. Nah, persembahan kita pada hari ini terdapat di 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengiringinya dan menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak di rumah, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan tak henti-hentinya, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hari lepas hari Engkau memberkati kami, dan pada saat ini pun Tuhan Yesus menyayangi kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi bagian yang indah bagi kehidupan anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu yang indah kami anak-anak-Mu boleh mempersembahkan tanda syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan kami, baik di pelayanan kami dalam lingkup sekolah minggu maupun pelayanan di luar lingkup sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang telah mempersembahkannya Engkau berkati, dan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan berkati pula. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami membawa kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang saat ini Tuhan, kami masih berada dalam masa pandemi. Tapi syukur kepada Tuhan, meskipun kami berada di dalam masa pandemi, kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun masih di rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita akan selalu ada di dalam hati kami, meskipun kami belum bisa berkumpul bersama-sama satu dengan lainnya untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami membawa kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam pendidikan mereka, hikmat-Mu kiranya selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka. Bahkan Tuhan mengaruniakan mereka kesehatan dan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengaruniakan mereka selalu sukacita dan kegembiraan. Engkau mengaruniakan mereka dengan hikmat-Mu, iman yang teguh dan selalu takut kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri, baik yang akan mengikuti ulangan-ulangan atau mempersiapkan diri dalam pelajaran-pelajaran mereka, kiranya Tuhan Engkau berkati. Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua, anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati pula dalam kehidupan mereka, dalam berbagai aktivitas mereka. Ajar mereka Tuhan untuk selalu menyayangi anak-anak Tuhan dan selalu membina, selalu membimbing dan merawat mereka dengan baik. Karuniakan mereka dengan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua anak-anak-Mu. Karuniakan mereka hikmat, karuniakan kebijaksanaan, dan karuniakan mereka selalu untuk menyayangi Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami berdoa bagi pengurus sekolah minggu, kami berdoa bagi gerejamu, kami berdoa bagi orang-orang yang merawat orang sakit. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka untuk bisa sembuh. Terima kasih Bapa di sorga, pengurus sekolah minggu saat ini sedang berencana untuk mengadakan persidangan. Bapa di sorga, Engkau tolong rencana ini, Engkau berkati rencana ini agar bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan berkenan, kami boleh bersidang dan kasih Tuhan akan senantiasa kami rasakan dalam rencana ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anakku, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Mazmur 73 ayat 25 yang berbunyi, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Amin. Ibadah kita akan selesai. Masih tetap berdiri, kita menaikkan pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Anak-anakku yang di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.